Orang Minang diajarkan bahwa cara berbicara dengan orang tua itu tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini bisa live seperti ini setelah kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan untuk siswa. Sebetulnya kita sebagai orang Minangkabau sungguh sangat beruntung karena ada dua pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Berbeda dengan suku yang lain, mereka tidak seperti orang Minangkabau, di mana orang Minangkabau itu selain dipandu oleh sara atau agama, orang Minangkabau juga dipandu, dituntun oleh adat istiadat. Sehingga seyogianya orang Minangkabau itu lebih daripada suku-suku yang lain. Nah, di dalam pergaulan banyak hal yang diatur oleh agama, dan berdasarkan filosofi masyarakat Minangkabau, adat basandi sara, sara basandi kitabullah, maka aturan-aturan pergaulan itu yang sudah diatur oleh sara juga ditindaklanjuti oleh adat. Nah, sehingga memang benar-benar bisa diimplementasikan sara mengatur, adat memakai. Nah, sedikit bagian daripada adat Minangkabau itu kita mengenal dari aspek pergaulan misalnya. Nah, dalam pergaulan kita harus mengenal sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat penting, bahwa sangat diperlukan sopan dan santun di dalam pergaulan. Nah, untuk mewujudkan ini, orang Minangkabau dalam berinteraksi dengan orang lain itu kita mengenal dengan istilah kato atau jalan. Ada 4 kato yang harus kita pedomani di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita dalam masyarakat Minangkabau, agar pergaulan itu bisa berjalan harmonis. Ada 4 kato yang harus kita pedomani, yang harus kita kenal. Dan ini lazim kita sebut di Minangkabau dengan kato nanampi. Nah, orang Minangkabau kalau mereka tidak kenal dengan kato nanampi, itu sering dikatakan orang bahwa tidak tahu diampi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, dan seyogianya ini dipahami dan benar-benar dapat dijadikan pedoman di dalam hubungan seseorang dengan orang lain di dalam pergaulan di Minangkabau. Yang pertama, kato mendaki. Nah, kato mendaki itu adalah proses interaksi seseorang dengan orang lain yang lebih tua. Makanya orang Minang diajarkan bahwa cara berbicara dengan orang tua itu tidak sama dengan berbicara dengan orang lain yang seusia. Ada batasan-batasan tertentu di Minangkabau ketika harus berbicara dengan orang yang lebih tua. Artinya adalah bahwa yang muda itu harus menjaga bakato di bawah-bawah manyawa di lili.
Nah, ketika seseorang sedang berinteraksi dengan orang yang lebih tua, maka jangan sekali-kali memotong pembicaraan orang yang lebih tua. Ya, kalau perlu dijawab, silakan dijawab. Tapi jangan pernah menyalahkan yang muda, jangan pernah menyalahkan yang tua. Nah, kalau yang tua itu salah, nah yang muda carilah kalimat-kalimat yang santun untuk memperbaiki kesalahan daripada yang tua itu sendiri. Nah, begitu juga cara berucap seorang anak itu ketika berbicara dengan orang tuanya, ya harus membiasakan memakai panggilan di akhir kalimatnya. Nah, seperti ketika seorang anak diperintah oleh ibunya untuk mengambil sesuatu, maka si anak seharusnya menjawab, "Baik, Bu." Tidak hanya baik. Jadi harus menjawab, "Baik, Bu." Nah, seperti itu. Setiap kalimat harus diakhiri dengan panggilan dari orang yang sedang berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Nah, kemudian ada kata menurun. Nah, kata menurun ini adalah hubungan di antara seseorang dengan orang lain yang lebih muda. Orang tua kepada anaknya, mama kepada kemenakannya, kakak kepada adiknya, guru kepada muridnya. Nah, di sini berlaku ketentuan bahwa yang tua itu harus menjaga tata krama antara seseorang yang tua dengan orang yang lebih muda. Jangan mari mantam tanah, menapiak tangan kadado ketika berbicara dengan yang lebih muda. Hati-hati kalau menurun itu taunjak-unjak gitu. Hati-hati nan di bawah kota singgung. Ini juga diatur di dalam hubungan seorang guru dengan muridnya, atasan dengan bawahannya. Ini pelajaran bagi yang tua. Jangan pernah sekali-kali memberikan pelajaran hal yang pribadi kepada seseorang yang lebih muda di tempat yang ramai. Nah, ini berkaitan dengan harga diri. Jadi makanya kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan dan itu sifatnya adalah pribadi, maka sebaiknya yang tua memanggil yang muda ke satu tempat dan silakan sampaikan di sana. Jadi perlu diinggo-inggo, perlu dijaga. Hati-hati, jangan sampai nan di bawah maimpuk, jangan sampai tirih dari lantai, jangan sampai galodo datang dari muaro. Jadi ketika yang kecil itu tertekan, maka dia akan menjawab, dia akan melawan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan nan di bawah kok maimpuk. Nah, sekali yang di bawah itu maimpuk, sekali yang kecil itu melawan, maka harga diri orang yang lebih besar itu tadi akan menjadi berkurang. Nah, kemudian yang ketiga, kato mandata. Kato mandata adalah proses pergaulan antara seseorang dengan orang lain yang seusia. Nah, di dalam pergaulan ini perlu sama-sama menjaga. Tidak boleh mengatakan atau mengeluarkan kata-kata kasar, tidak boleh menghina. Sebab di dalam pergaulan seusia ini adalah pergaulan yang sangat sensitif. Karena mereka sama besar seusia, mereka sama-sama mempunyai kekuatan. Nah, sehingga sering terjadi perselisihan di sini. Sering terjadi perselisihan. Jadi seyogianya semua menjaga. Ya, mulik manih kucindan murah. Budi bayi baso ketujuh. Lama bak santan jo tangguli, pandai bagawa samo gadang. Nah, ini barangkali yang diperlukan. Terus yang terakhir,
kato malereng. Ini dipergunakan dalam hubungan yang segan menyegani, dalam hubungan antara mertua dengan menantu, mak rumah jusumando, ya, ipar dengan besan. Nah, ini adalah hubungan yang saling segan menyegani. Nah, biasanya orang Minang di sini memakai petatah petiti, orang Minang di sini memakai kata kiasan. Nah, sehingga yang dimaksud itu sampai sementara orang lawan bicara kita tidak tersinggung. Jadi ini yang dibiasakan, biasa dipakai di Minangkabau. Nah, sehubungan dengan kato nanampe ini sudah banyak sesungguhnya sekarang yang katakanlah yang kurang memahami, apalagi mereka-mereka anak dan cucu kita, para generasi muda. Mereka sudah terpengaruh dengan teknologi, mereka sudah terpengaruh dengan budaya-budaya asing, sehingga budaya mereka sendiri itu terabaikan. Karena mereka menganggap bahwa budaya itu adalah sesuatu yang usang, sesuatu yang kuno. Mereka lebih tertarik untuk ikut dan meniru budaya-budaya luar, budaya-budaya asing. Baik itu yang mereka dapatkan di media sosial atau di media-media yang lain. Nah, untuk itu barangkali ini tanggung jawab kita semua. Tidak hanya tanggung jawab sekolah. Alhamdulillah, apresiasi yang tinggi kepada dunia pendidikan sekarang bahwa sudah menyelenggarakan pesantren Ramadan ini. Namun perlu kita sadari, yang sempat disampaikan dalam waktu yang sangat terbatas itu adalah hanya sebagian kecil dari nilai-nilai adat Minangkabau itu sendiri. Nah, untuk itu barangkali karena memang madrasah pertama itu adalah di rumah tangga. Nah, kita berharap di rumah tangga bisa kembali mengajarkan ini, mengingatkan ini kepada anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh sebagai generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang bisa membawa manfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, dan untuk negara ini. Barangkali harapan kita seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi catatan kita semua, dan kita sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau tidak kita perbaiki, maka kondisinya akan lebih parah. Nah, cara memperbaikinya adalah saciok bayam, sadanciang babasi. Kita bersama-sama memperbaiki ini lagi. Kita bersama-sama memperkenalkan sesuatu yang sangat berharga bagi orang Minangkabau itu sendiri. Barangkali demikian, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.